Hai, Samurasun, teman. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya. Eh, saya akan lanjutkan lagi teman-teman untuk tentang bagaimana apa eh, bukan studi kasus lagi gitu ya, praktek di lapangan bagaimana kasus pembongkaran korupsi gitu. Kalau pada video selanjutnya saya pernah ngebahas tentang membongkar korupsi kasus yang tahun 2011 gitu ya, yang di Banten itu tentang dana bansos dan hibah. Nah sekarang saya akan membahas tentang bagaimana gitu bahwa membongkar kasus korupsi itu bisa dilakukan oleh siapa saja gitu, bukan hanya aktivis atau LSM atau NGO gitu. Nah pada kali ini saya akan menerangkan bahwa dulu itu pernah ada pembongkaran kasus korupsi tepatnya di sebuah SMA gitu di daerah Solo. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari kasus ini yaitu bagaimana gitu ya anak-anak SMA mungkin untuk sebagian orang itu dianggap terlalu dini atau tidak mungkin gitu membongkar suatu kasus, tapi dengan keinginan kuat dan keberanian mereka gitu anak-anak SMA itu bisa membongkar kasus yang terjadi di sekolahnya seperti itu. Dan ini terjadi pada waktu tahun 2000 2000 2000 ke belakang tuh, udah lama tuh, udah ada 10 tahun. Nah di sini kita bisa belajar teman-teman bahwa eh, membongkar korupsi itu ya bisa dilakukan oleh siapapun gitu ya, dengan catatan bahwa dia bisa mengorganisir orang-orangnya yang terlibat di sana gitu, khususnya di sini itu para siswa atau murid, terus mempunyai keberanian untuk speak up atau berpendapat, dan seperti itu niat untuk membongkar kasus korupsi. Nah pada kasus eh, kali ini yaitu bagaimana anak-anak SMA ini membongkar kasus korupsi yang terjadi di sekolahnya, yaitu tentang APBS. APBS itu apa? Anggaran pendapatan belanja sekolah, kalau nggak salah ya, seperti itu. Jadi mereka menemukan bahwa laporan yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan fakta yang terjadi di lapangan itu sangat berbeda. Nah mereka hmm, menjadikan bertanya-tanya gitu, kenapa kok ada perbedaan dan itu jauh jomplang itu. Seperti contoh, dalam anggaran ada lab komputer dengan fasilitas tertentu, dengan anggaran tertentu nominalnya gede gitu ya, tapi faktanya itu di lapangan tuh labnya jelek, atau bahkan jeleknya juga labnya itu belum belum beres, masih tahap pembangunan. Nah seperti itu ya. Nah dari sanalah para siswa atau murid itu mengemukakan pendapatnya dengan cara mengumpulkan bukti-bukti terdahulu gitu, laporan-laporan, berkas-berkas. Ya, selanjutnya itu mengorganisir para siswi dengan menjelaskan bahwa apa yang terjadi di sekolahnya. Dan selanjutnya yaitu mereka juga sangat aktif untuk menyiarkan atau ada semacam media kecil, media gitu ya, untuk melaporkan apa yang terjadi di sekolahnya seperti itu. Dan pada akhirnya terjadilah demo satu sekolah menuntut transparansi kepada pihak sekolah. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya bahwa mengungkap korupsi itu bisa dilakukan oleh siapapun itu, bukan hanya untuk aktivis atau NGO atau LSM seperti itu. Yang jelas ya itu bisa gitu, selama kita bisa ada niat dan mengorganisir dan pengumpulan bukti gitu lah. Selanjutnya itu ya kita harus berani gitu, karena ya saya pernah membahas di video sebelumnya bahwa masyarakat kita itu masyarakat yang feodalis, seakan-akan ketika kita bersuara maka kita dianggap seorang pemberontak kah, atau seorang keluar dari aturan. Padahal itu tidak ya teman. Ya, selama itu mekanismenya benar, jalurnya benar, ya itu tidak apa-apa gitu ya. Kita menyuarakan pendapat seperti itu. Jadi
keberanian untuk kritis itu sangat-sangat penting seperti itu. Kalau kita, apatis, kita cuek dan kita abai gitu, justru kan kebiasaan-kebiasaan jelek, kebiasaan-kebiasaan korup itu seakan-akan, dianggap bias gitu ya, atau dianggap hal biasa. Nah, itu kan itu jeleknya itu di sana gitu. Kalau di Islam mungkin itu tidak bisa membedakan mana baik mana buruk gitu kan, amar ma'ruf nahi munkarnya itu udah biasa, itu udah bahaya seperti itu. Nah, jadi melawan korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja dan bisa dimulai dari korupsi yang ada di sekitar kita gitu ya, seperti tadi korupsi yang terjadi di sekolah. Mungkin selanjutnya itu bisa lagi ke ranah yang lebih luas lagi, seperti itu teman-teman. Jadi itu bisa dimulai kapanpun, dimanapun, seperti itu ya. Yang jelas kita harus paham dulu bagaimana kita cara mengorganisir massa atau orang-orang yang senasib dengan kita, terus kita bukti laporan yang kuat dan valid gitu ya. Selanjutnya kita eh, selain mengorganisir juga harus punya kemampuan untuk merangkum untuk media sosialisasi gitu ya, untuk terhubung dengan akses luar, bahwa mereka harus tahu apa yang terjadi di instansi atau di tempat atau di sekolah ini gitu, yang tanda kutip ada yang tidak beres seperti itu. Nah, seperti contoh yang tadi gitu ya, yang paling itu pengorganisasian diri gitu ya, bagaimana siswa mengorganisasi diri dalam kelompok Save Our School gitu, namanya itu mereka menamakan dirinya Save Our School gitu, yang keanggotaannya tuh direkrut gitu ya, dan itu melalui tahap tertentu. Nah, ini itu bagian dari pengorganisasian gitu ya, yang dimana ini termasuk tahapan-tahapan untuk tadi membongkar sebuah kasus gitu ya. Pengorganisasian itu sangat penting kapanpun dimanapun. Selanjutnya itu pengumpulan bukti gitu ya, ini penting penting banget, karena ini akan menjadi semacam bahan amunisinya gitu ya. Jadi seperti yang kita lihat, yang saya bahas tadi di contoh, bahwa siswa memulai penyelidikan dari laporan keuangan dalam APBS gitu ya, anggaran pendapatan belanja sekolah. Nah, mereka bisa menganalisisnya di sana seperti itu. Terus yang dijadikan itu sebagai bahan sumber gitu ya, data data awal untuk mereka melihat ada kejanggalan atau keanehan. Nah, ini juga bisa dilakukan di contoh di APBDes ya, kalau di desa, mungkin di daerah itu APBD seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi pengumpulan bukti itu sangat-sangat penting gitu ya. Seperti tadi saya ulangi lagi, ada pengorganisasian diri gitu ya, berorganisasi. Jadi harus ada benar-benar tokoh yang bisa mengorganisator, lalu pengumpulan bukti. Nah, tahap-tahap ini tuh harus ada gitu, jangan sampai tidak ada, karena ini bagian dari fase untuk pembongkaran sebuah kasus seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu apa? Membangun kerjasama. Jadi seperti contoh tadi, siswa bekerja sama dengan sejumlah termasuk wartawan gitu yang bersedia mempublikasi kegiatan mereka. Nah, itu penting. Bagaimana mereka, atau ketika kita membongkar suatu kasus, kita harus terhubung dengan dunia luar, tanda kutip media gitu ya, karena ini tujuannya untuk mempublikasi sehingga masyarakat di luar itu tahu atau mengetahui apa yang terjadi di instansi ini, apa yang terjadi di lembaga ini. Nah, ini tahapan yang harus dilalui gitu dalam hal pembongkaran suatu kasus. Karena kalaulah nanti kita dapat intimidasi, dapat hal-hal yang aneh dari pihak yang kita laporkan, maka masyarakat atau publik, media itu bisa tahu apa yang terjadi dengan kita. Nah, selanjutnya itu apa? Ya terakhir gitu ya, ini terakhir dan ini puncaknya gitu, klimaksnya itu apa? Masa aksi. Ya, aksi massa gitu. Jadi seperti tadi ya, siswa menggelar demonstrasi untuk meledakkan kasus dengan melibatkan semua kalangan di sekolah ini. Ini adalah terakhir bagaimana siswa semuanya diajak gitu untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat mereka, unek-unek mereka terhadap pihak sekolah seperti itu.
Nah, di sana mereka akan mengetahui gitu bagaimana jawaban-jawaban dari pihak sekolah yang tidak sesuai dengan apa yang mereka atau siswa itu bawa eh, atau sebagai barang bukti gitu ya. Jadi aksi para siswa ini menuai hasil yang berujung kepada ya sudah jelas itu pasti ada diaudit mungkin ya oleh oleh si kepala sekolah atau yang menjadi kepengurusan di sekolah sana. Karena kasusnya sudah mungkin terdengar oleh pengawas, oleh pihak yang ada di daerah di sana itu. Nah, jadi paling bagus itu bukan paling bagus, emang seharusnya teman-teman bahwa melawan korupsi itu dilakukan harus dengan terorganisir gitu ya atau berjamaah. Jangan sampai kita konyol melaporkan korupsi dengan diri sendiri gitu, jadi one fighter yang ada kita bisa is dead gitu ya teman-teman, karena ya high risk gitu ya, high risk berisiko tinggi seperti itu ya. Tapi bukan berarti beresiko tinggi kita harus cari aman. Nah, manusia cari aman itu manusia yang pecundang seperti itu ya. Kita harus sedikit berani gitu ya, sedikit dan banyak-banyak. Seperti itu ya teman-teman. Jadi membongkar korupsi itu bisa dilakukan kapanpun oleh siapapun ya. Bisa siswa, apalagi mahasiswa itu harusnya mah ya. Jangan sampai teman-teman nih di kampus banyak pungli-pungli gak jelas dari pihak kampus, tapi teman-teman hanya diam saja karena takut di DO gitu. Nah, itu termasuk tanda tanya gitu ya, ngapain aja teman-teman selama kuliah itu hanya sebagai manut gitu ya, kayak kerajaan Majapahit seperti itu harus budaya ya. Suatu saat budaya kritis itu harus lebih tingkatkan lagi gitu ya teman-teman, karena semakin kita kritis itu semakin baik gitu ya. Itu sama saja kita mengobati suatu penyakit. Memang perih gitu ya, tubuh kita perih banget ketika ada suatu obat ya, seperti obat sakit di luar gitu, ditetesin betadin, perih gitu ya. Membongkar korupsi itu perih itu, apalagi yang dilaporkan perih banget. Tapi efek positifnya mungkin 5 hari 4 hari itu si sakitnya itu sembuh gitu ya, si lukanya itu kembali dan penyakitnya hilang atau mati seperti itu ya. Kalau gak hilang penyakitnya semua orang itu bisa gitu ya. Nah, sekian, terima kasih teman-teman, semoga tapi harus eh, bisa mengambil manfaatnya dari kisah-kisah tadi gitu ya, cerita-cerita nyata tadi, dan jangan menyerah gitu ya. Kalau di Islam itu jangan sampai putus asa, bahwa orang-orang yang putus asa itu orang-orang yang kafir gitu ya. Sekecil apapun itu perjuangan kita, maka itu adalah harapan gitu ya. Saya menganalogikan bahwa kita dalam kegelapan korupsi gitu ya, di planet yang penuh gelap, maka ada satu lilin yang hidup, yaitu harapan. Dan ini saya terinspirasi dari teman-teman tahu gak mitologi kotak Pandora, nah kayak gitu ya. Dengan 1000 kutukan bisa diimbangi oleh satu harapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.